Salam sejahtera bagi kita semua. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya Adelia Anggita Priskila dari Universitas Merdeka Malang. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penutup closing statement dari opini dan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 mengenai opini bahwa kami setuju terhadap adanya proposal pengadaan subsidi secara proporsional terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat perguruan tinggi di Indonesia terhadap program studi dengan keteresapan lapangan pekerjaan yang tinggi terhadap atau dibanding dengan program studi lain dengan keteresapan tenaga kerja yang lebih rendah. Saya ingin menekankan beberapa kata kunci yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 dari tim kami, tim pemerintah. Yang pertama, mengenai apa definisi dari subsidi itu sendiri. Bahwa perlu kami tekankan, definisi subsidi bukan berbicara mengenai iya atau tidak, bukan berbicara mengenai akan diberikan sejumlah bantuan atau tidak diberikan, tapi subsidi berbicara mengenai 3 fungsi yang telah disampaikan oleh pemateri pembicara kedua kami. Mengenai fungsi apresiatif, juga fungsi membantu dalam konteks ini dalam masa pandemi, dan juga yang terakhir adalah fungsi evaluatif. Perlu kita tekankan bahwa fungsi subsidi yang dibawakan dalam proposal tim pemerintah berfungsi untuk kemanfaatan yang proporsional. Proporsional berbicara mengenai kelayakan, atau pantas tidaknya suatu besaran diberikan kepada seseorang atau suatu pihak. Subsidi di sini tidak berbicara mengenai apakah satu pihak diberi bantuan dan satu pihak tidak diberi bantuan, tetapi subsidi diberikan secara proporsional, yaitu apakah prodi 1 dengan prodi yang lainnya memerlukan bantuan dana dengan jumlah yang sama. Maka dari itu, perlu kami tekankan definisi daripada kemanfaatan penyelenggaraan subsidi ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 173/PMK 05/2016 yang mengatur khususnya di dalam pasal 16 ayat 2 yang menjelaskan bahwa subsidi dilaksanakan oleh pemerintah tidak sembarangan dan diatur dengan jelas mengenai batasan kemanfaatannya. Batasan kemanfaatan ditujukan untuk penyelenggaraan proses pendidikan untuk tujuan peningkatan kualitas pendidikan di masa pandemi. Dalam upaya keputusan yang terjadi dalam masa-masa genting tertentu dalam konteks ini adalah pandemi, telah memiliki dasar hukum, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu yang biasa disebut sebagai diskresi. Pengaturan mengenai diskresi ini merupakan upaya daripada tidak berfokus pada sifat kepastian hukumnya mengenai jalannya pemerintahan atau administrasi pemerintahan, tetapi berbicara mengenai kemanfaatan. Maka dari itu, tim kami sangat setuju dengan adanya pengadaan subsidi yang bersifat proporsional karena untuk fungsi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam konteks mahasiswa dalam perguruan tinggi, dalam opini yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim kami, bahwa fungsi daripada kebijakan pemerintah yang ditetapkan saat ini dalam konteks penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia, fungsinya bukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik saja, tetapi fungsinya juga untuk menciptakan tenaga kerja yang mampu diserap. Mengapa? Karena tingginya angka pengangguran yang terjadi, sesuai dengan yang telah dijelaskan pada pembicara sebelumnya. Maka dari itu, penting adanya pemahaman mengenai dasar hukum bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah berlandaskan hukum. Maka pemerintah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan subsidi secara proporsional dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia. Kemudian, berbicara mengenai asas-asas atau teori yang berlaku yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya mengenai profesionalisme atau kebutuhan lapangan pekerjaan terhadap tenaga kerja profesional. Tenaga kerja profesional teori profesionalisme menjelaskan bahwa tenaga kerja yang profesional dibutuhkan oleh pemberi kerja dengan diperoleh dengan cara
melakukan pendidikan atau pelatihan khusus dengan fasilitas yang khusus pula. Sehingga dirasa untuk tujuan pemerintah saat ini, yaitu untuk meningkatkan stabilitas ekonomi negara, yang kemudian juga akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, karena dengan meningkatnya angka pendapatan atau pendapatan per kapita di Indonesia juga akan meningkatkan pendapatan Indonesia dalam konteks ini adalah pajak pendapatan. Kemudian juga akan meningkatkan kesejahteraan secara umum. Jadi sangat tidak relevan dengan pernyataan dari tim oposisi bahwa menyatakan adanya subsidi secara proporsional ini mengesampingkan atau menganaktirikan daripada jurusan-jurusan atau prodi yang sepi peminat, yang tidak banyak diminati oleh calon mahasiswa. Hal ini dapat berakibat pada kesalahan pemahaman yang berakibat fatal bahwa akan menghambat perkembangan laju perekonomian Indonesia dalam konteks pemulihan di era pandemi. Perlu saya tekankan sekali lagi bahwa subsidi tidak berbicara mengenai subsidi berbeda dengan anggaran tahunan. Ketika kita berbicara mengenai subsidi, itu adalah bantuan yang ditetapkan dalam kondisi tertentu terhadap pihak-pihak tertentu yang dirasa membutuhkan untuk peningkatan kualitas. Sedangkan opini yang diberikan oleh tim oposisi lebih condong berbicara seolah-olah subsidi adalah anggaran yang ditetapkan setiap tahun. Itu merupakan kesalahan berpikir yang sangat fatal yang menyebabkan analisis selanjutnya akan juga kurang relevan. Bagaimana menilai subsidi itu kemudian dapat berdampak bagi masyarakat. Sehingga kami perlu tekankan mengenai fungsi daripada subsidi itu sendiri dan definisi daripada proporsional, bahwa proposal yang diajukan oleh tim pemerintah merupakan solusi yang tepat untuk konteks kondisi peningkatan dan upaya stabilitas ekonomi di Indonesia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini adalah calon-calon tenaga kerja melalui mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia yang kemudian akan terserap dalam lapangan kerja yang ada, untuk kemudian meningkatkan pendapatan negara untuk kesejahteraan bersama. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih.